menjadi konstituen Dewan Pers. Nah, karena itu saya kira ke depan teman-teman harus bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas pendidikan untuk peningkatan karya jurnalistik yang sudah ada di PWI. Jadi yang belum misalnya dari muda langsung kalau ada kesempatan ikut ke Madya. Yang Madya langsung ke utama. Nah, karena di situ manfaatnya ini banyak untuk peningkatan profesi. Tidak hanya Anda ingin fokus kepada wartawan. Artinya kalau teman-teman nanti setelah lelah jadi wartawan ingin nyabang di perusahaan media, kartu ini sangat bermanfaat. Buktikan saja kalau nggak percaya. Sangat bermanfaat, misalnya mau nyabang jadi humasnya perusahaan punya kartu ini, gue sudah diakui. Karena ini legal, diakui oleh negara. Kita bukan kumpulan kan gitu. Kumpulan, tapi organisasi resmi. Nah, penunjang. Jadi orang yang lulus UKW itu memang tidak penunjukan sebagai wartawan yang profesional, tetapi orang yang lulus UKW itu sudah menunjukkan bahwa dia telah mengikuti ujian sesuai dengan tahapan panduan yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Jadi kalau muda itu ujiannya bagaimana mengikuti pers rilis, wawancara cegat, kemudian menstrukturkan temuan di lapangan menjadi sebuah berita. Nah, apakah kemudian teman-teman yang punya UKW itu adalah ada jaminan? Tidak ada jaminan untuk lebih baik, tetapi standarnya sudah ada bahwa yang muda kemampuannya terukur seperti ini, yang Madya kemampuannya adalah terukur seperti ini. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu. Memang tidak ada jaminan bahwa orang yang lulus pendidikan formal itu akan lebih bagus daripada yang tidak lulus. Artinya banyak memang di lapangan itu yang tidak mengikuti seleksi formal, kemampuannya lebih. Tetapi kan kita hidup di dunia formal, bukan yang informal. Karena hidup di dunia formal itu, maka barometernya memang formalitas. Bagi yang tidak pernah ikut UKW atau uji kompetensi jurnalis, memang seolah-olah mempertanyakan kemampuannya seperti apa tuh. Seperti itu. Tetapi kemudian dengan mengikuti jenjang-jenjang ujian ini, kita juga membantu program formalisasi legalitas pers di pemerintahan, kan seperti itu. Makanya jangan heran kemarin kalau dari Bea Cukai itu kebijakannya diprotes oleh teman-teman yang tidak ikut UKW, karena memang tidak ada jaminan. Tetapi tahapan ini sudah jelas, saya kira, bagi yang ikut UKW dan UKJ. Itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya dengan predikat kita lulus itu adalah lebih mengikat kita untuk bertindak sesuai dengan pedoman etik. Kalau yang nggak lulus mah nggak ada jadi persoalan untuk berbuat apa saja yang yang kira-kira melanggar kode etik. Tetapi bagi yang lulus paling tidak ada beban moral. Sudah lulus UKW masih seperti itu misalnya. Jadi ini kebanggaan sekaligus beban untuk kita pertanggungjawabkan kepada publik dari dari kelulusan predikat kompeten yang kita terima dari ujian yang sudah kita laksanakan.
saya kira seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita ingin tentunya PW ini bisa lebih hidup, dalam artian teman-teman yang selama ini hanya terbiasa nulis berita, paling tidak ditingkatkan bagaimana menulis opini, pictures, dan lain sebagainya. Kelebihan wartawan itu bukan pada berita. Kalau berita itu hal yang biasa, tetapi kelebihan wartawan itu pada penyajian informasi yang lebih mendalam, entah pictures, laporan khusus, opini, artikel, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak jadi wartawan pun sekarang itu kan sudah bisa nulis berita. Siapa saja sudah bisa nulis berita sekarang, karena informasi ilmiah tentang tentang jurnalistik itu sudah bisa diakses di internet. Tetapi untuk menulis berita dalam bentuk karangan khas, baik berita berkedalaman, berita ringan tetapi diolah sedemikian rupa, itu saya kira tidak semua wartawan memiliki kemampuan seperti itu. Jadi perlombaannya kalau wartawan baru itu pada bagaimana kecepatan berita. Tetapi dalam perkembangan berikutnya adalah bagaimana mengolah berita itu menjadi sajian yang berbeda, entah opini, artikel, dan lain sebagainya. Teman-teman wartawan pada umumnya, baik di PWI, belum bijaksana saya kira, artinya hanya sebagian. Umumnya hanya bisa nulis berita, belum bisa membuat pictures, artikel, yang itu sebetulnya merupakan nilai lebih dari seorang wartawan yang bekerja di lapangan. Kemampuan kita paling tidak belajar bersama-sama untuk mengupgrade diri sana. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Hal lain yang tapi ini bukan tetapi bukan bukan pokok, hanya guyonan saja. Jadi saya cerita dulu, punya kantornya pun di sana. Menjadi sebuah buku ya. Proses rehab katanya. Dulu itu waktu ada sepak bola baru di Madura, Madura United namanya, di sini. Itu satu-satunya klub sepak bola yang datang ke kantor PW. Dalam perkembangannya, Madura itu masuk dalam 5 besar Piala Presiden. Berikutnya satu-satunya bakal calon kepala daerah yang datang ke PWI hanya satu waktu itu, Bedrut Tamang. Saya guyon ke Bedrut Tamang, kalau Madura United datang ke sini masuk 5 besar. Saya kira caleg yang datang ke sini bakal jadi bupati. Tidak aja terus. Jadi kantor itu memang butuh sebagai legitimasi kita. Kemudian yang tradisi yang perlu kita pertahankan kalau bisa dikembangkan adalah tradisi ilmiah, dialog dan lain sebagainya, untuk mempertajam wawasan kita. Karena wartawan itu kan begini, wartawan itu tahu banyak hal tetapi dangkal. Jadi kita tahu hukum, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya melalui wawancara yang kita lakukan setiap hari, tetapi tidak mendalam. Nah, untuk mendalam itu kita asah sendiri dengan berbagai kajian dan lain sebagainya. Perkembangan terkini, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu asah sendiri. Karena itu ide lah dan lain sebagainya
diri kita sendiri itu adalah saya kira penting. Nah itu, assalamualaikum, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengalamannya dari selanjutnya yaitu pembentukan